Fatwa orang yang dikasihi itulah yang didengar. Kalau di kita, ya fatwa guru kita. Ini Allah yang kasih ridho, ini Rasulullah yang ridho ke kita, ini orang tua kita yang ridho ke kita, ini yang ridho guru kita. Maka disitulah kemudian malaikat rahmah akan memuji kita dengan nikmat yang luar biasa. Maka ciri-ciri orang yang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ilmu dan guru-gurunya adalah yang pertama, dia menunggu fatwa dari Allah, dia menunggu fatwa dari Rasulullah, dia menunggu fatwa dari guru-guru. Di dalam neraka pun menjadi nikmat kalau Allah ridho. Tapi kalau di dalam neraka kemudian Allah masukkan kita neraka karena Allah murka, maka itu akan menjadi sangat pedih. Tapi kalau kita dimasukkan neraka Allah karena Allah ridho, maka neraka itu akan dibuat nikmat oleh Allah Subhanahu. Bahwa ketika kalian menikah nanti, tidak 100% keinginan kalian terhadap pasangan kalian itu bisa direalisasikan. Tadi sama. Demikian juga pasangan kalian, dia punya ekspektasi luar biasa tentang sosok laki-laki yang dia inginkan. Tapi tidak mungkin memaksakan kalian akan sempurna seperti apa yang dia inginkan. Disitulah fungsi kita saling menyempurnakan dengan karena cinta kepada Allah. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama orang yang mencintai yang sesungguhnya itu adalah dia memilih fatwa, dia memilih kata-kata orang yang dikasihinya dibandingkan kata-kata orang. Artinya apa? Fatwa orang yang dikasihi itulah yang didengar. Kalau di kita, ya fatwa guru kita yang kita ikuti. Ya, itu maksudnya. Jadi ada ribuan orang di luar sana berfatwa B, tetapi guru kalian berfatwa A, ikutilah yang A. Tidak mungkin guru kalian berfatwa yang salah. Dan tidak mungkin guru-guru kita anak-anak memfatwakan sesuatu yang mengajak kita kepada murkanya Allah Subhanahu. Artinya apa? Agar ada bentuk kita. Itulah bentuk cinta. Karena orang yang mencintai dan yang dicintai itu saling merindukan. Nah, sehingga orang yang mencintai itu akan menunggu fatwa terbaik dari orang yang dicintai untuk kemudian dijadikan pedoman hidupnya. Untuk dia ikut dibandingkan fatwa orang lain. Bukan berarti fatwa orang lain tidak baik. Nah, bukan begitu anak-anak. Jadi baik fatwa orang, banyak fatwa orang di luar sana baik sekali, luar biasa. Tapi nunggu fatwa. Ketika orang lain berfatwa tentang misalnya ini ada masalah A, sudah ada fatwa dari guru kalian, dari guru lain. Tapi guru kalian belum berfatwa, tunggu. Ketika kemudian guru kalian berfatwa sama tentang suatu masalah itu, misalnya ulama lain berfatwa tentang hukum si A itu begini, di jawabannya adalah A misalnya. Kemudian guru kalian berfatwa sama A, itu makin kuat. Mahabbah kalian makin kuat. Jangan kemudian nyari dalil di luar guru, nyari dulu di guru kalian kepada orang yang kalian cintai dan hormat. Ya begitu. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang mencinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada guru-gurunya, orang yang cinta kepada ilmunya, maka dia harus memilih untuk duduk bermajelis bersama gurunya. Harus memilih majelis duduk bersama orang yang dia cintai, bukan justru lebih sibuk duduk majelis orang. Maka dia ngaji Ustaz baik, iya boleh konser ada band Bapak. Ini kan lucu. Contoh saja. Jangan sampai kemudian kualitas duduk kalian bersama guru kalian tidak lebih kalian sukai dibandingkan duduk dengan orang lain. Karena duduk dengan guru kita, duduk dengan orang yang kita cintai, orang tua kita, guru kita, terutama Rasulullah SAW. Tidak usah berbicara, duduk bersama itu sudah pahala dan itu sudah berkah. Apalagi kita mendapatkan fatwa, kemudian fatwa itu kita ikuti. Orang yang mencintai gurunya, orang yang mencintai ilmunya, orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai Allah, maka kemudian dia akan senang duduk bersama orang yang mengajarkan dia tentang cinta, dan dia akan duduk bersama orang yang kemudian menghantarkan dia kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang tanda-tandanya cinta dan karena Allah itu, yang dia tunggu-tunggu adalah ridho orang yang dia cintai. Jangankan orang yang kita cintai, anak, teman saja, ya kalian tidak bersapaan misalnya,
Kai gak juat bukan. Namun batur kanyan tadi bersapa. Misal lo malana tahun. Ndek na yang bersapaan di sana kerja grup bomor misalnya. Domba belum. Yang di suatu jamu oleh kami sekat kan? Itu contoh saja maksud saya anak. Jadi apalagi kita tidak dicuekin oleh Allah, dicuekin sesama manusia saja lah ya Allah, sakitnya itu di sini. Apalagi tiba-tiba misalnya si Azril, ya tiba-tiba disebegin sama si Hurun, manok, ya pai marah rasan pedok teracun. Ini Allah yang kasih ridho, ini Rasulullah yang ridho ke kita, ini orang tua kita yang ridho ke kita, ini yang ridho guru kita. Maka disitulah kemudian malaikat rahmah akan memuji kita dengan nikmat yang luar biasa. Maka ciri-ciri orang yang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada ilmu dan guru-gurunya adalah yang pertama, dia menunggu fatwa dari Allah, dia menunggu fatwa dari Rasulullah, dia menunggu fatwa dari guru-guru. Kemudian yang kedua, dia memilih majlis berbareng duduk, walaupun kemudian dia tidak berbicara apapun, hanya sekadar duduk itu sudah sangat dia rindukan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga kata Rasulullah SAW, dia menunggu ridha, memilih ridha dari orang-orang yang dia cinta. Karena apapun anak-anak, kalau kita lakukan karena urusan ridha Allah, maka semuanya menjadi sangat luar biasa. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Di dalam neraka pun menjadi nikmat kalau Allah ridha. Tapi kalau di dalam neraka kemudian Allah masukkan kita neraka karena Allah murka, maka itu akan menjadi sangat pedih. Tapi kalau kita dimasukkan neraka Allah karena Allah ridha, maka neraka itu akan dibuat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dibakar, ya. Kemudian Allah berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah ya api, berubahlah kamu menjadi dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Nabi Ibrahim kepanasan? Enggak. Justru api itu berubah menjadi sangat dingin, sangat cool, membuat tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi sangat sejuk. Sehingga terheran-heranlah orang yang melihat Nabi Ibrahim yang dibakar. Itu apa? Karena Ibrahim itu kualitas cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah yang punya keinginan untuk membakarku, maka aku ridha. Kalau Allah yang menginginkan saya untuk kemudian masuk neraka-Nya, aku ridha. Seperti yang sudah saya ceritakan kepada kalian bahwa ada seorang ulama besar, ya, tidak pernah tidak ibadah, ngajinya luar biasa, salatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, hubungannya dengan masyarakat tidak pernah bermasalah. Tiba-tiba malaikat melihat catatannya bahwa beliau akan masuk dalam neraka-Nya Allah. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat tukang catat amal dan penjaga surga dan neraka datang sowan kepada beliau untuk menginformasikan bahwa beliau tidak perlu terlalu keras beribadah karena catatan ketentuan beliau nanti di yaumul kiamat akan dimasukkan dalam neraka-Nya Allah. Apa kata beliau? Kalau memang itu yang Allah inginkan, kalau memang Allah ridho saya masuk neraka, saya ikhlas. Begitu malaikat balik ke tempat beliau kembali, catatan beliau akan masuk neraka sudah dirubah oleh Allah untuk masuk dalam surga-Nya Allah. Kenapa? Karena ridhonya dengan ketentuan Allah. Sama dengan kalian anak-anak. Jika ada perempuan yang kalian cintai, ketika dia senang dan ridho dengan kalian, aku temanku kita ada kalau tangkongan nih kakak, padahal kalian tidak suka, kalian pasti jadi senang. Kalian pasti akan jadi senang. Orang yang minta, orang yang kita cintai, tiba-tiba kalian kan bisa izmi nih, maka zemi ngeni tanpa gunting sida, langsung. Padahal izmi di depan pengunting kan ada. Tapi karena yang meminta itu ayang beb, namun bahasa isi beb,
Embeb. Akhirnya apa? Dia lakukan. Ketidaksukaan itu menjadi hilang. Dan ingat anak-anak, ini saya ingatkan kalian, ini pengalaman saya pribadi dan memang ilmunya begitu, bahwa ketika kalian menikah nanti, tidak 100% keinginan kalian terhadap pasangan kalian itu bisa direalisasikan. Nggak bisa, anak. Demikian juga pasangan kalian, dia punya ekspektasi yang luar biasa tentang sosok laki-laki yang dia inginkan, tapi tidak mungkin memaksakan kalian akan sempurna seperti apa yang dia inginkan. Disitulah fungsi kita saling menyempurnakan dengan karena cinta kepada Allah. Tak bisa mencari kesempurnaan di sama makhluk itu, tak bisa. Maka disitulah dibutuhkan keikhlasan dan keridhaan. Orang yang mencintai harus mencintai kekasih yang dicintai, tidak hanya mencintai kelebihannya, tapi juga mencintai kekurangannya. Kalau hanya kita mencintai kelebihannya, berarti kita adalah cinta dengan emosi, kita cinta dengan nafsu. Tapi kalau kita cinta terhadap pasangan yang kita cintai, itu mencintai kelebihan sekaligus kekurangannya, berarti kita mencintai karena mencari ridha Allah Subhanahu. Oleh karena itu anak-anakku, yang paling penting, mari kita cintai apa yang Allah tentukan terhadap diri kita agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Thanks. Kada fil muntahi. Demikian seterusnya. Masya Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa mencintai itu akan menghancurkan tabir. Rahasia-rahasia yang terdalam itu akan terbuka. Itu kekuatan cinta itu. Wah, tadinya kalian tidak tahu itu, hanya jadi tahu. Wow, bahasanya asal-asal. Wow, ada banyak yang wow. Yang kemudian akan terbuka pada diri kalian karena kekuatan cinta. Kasbul asrari, dan akan membuka tabir-tabir rahasia-rahasia. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan membukakan dia rahasia-rahasia. Makanya orang yang ma'rifah itu, dia sudah duduk pada makam mukasyafah. Makam pada dia sudah dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahasia Allah. Maka ketika kalian mencintai seorang dan orang itu mencintai kalian tulus karena Allah, maka dia akan membukakan seluruh rahasia tentang dirinya. Bagaimana kalian akan menaklukkan dirinya, pasti buka. Tapi kalau kalian saja yang cinta, orang itu tidak cinta, pasti dia proteksi dirinya. Dia kemudian dia buka diri, kan gitu dia. Tapi kalau kalian benar-benar saling mencintai, maka seluruh rahasia di antara kalian akan terbuka begitu indah. Lagu dia sekali. Setelah menikah, kemudian kalian hidup bersama. Terus, ini luar biasa. Kalian akan tampak, orang akan lemah jiwanya ketika akan bertemu dengan orang yang sangat dia cintai, yang memiliki kemanisan, kelezatan cinta. Takluk sudah kita sama orang yang kita cintai. Misalnya kami lopik nih ngepat miliolek, bisa. Lopik ngepat miliolek lema jelo satu, sobo seberapa datang. Tiba-tiba si Opek dapat WA dari orang yang sangat dicintai, yang buat hatinya kelapak-kelapak. Nah, lemak mereka kau Opek jelo hat, suruh oleh aman. Lemak aman jelo hat itu. Gitu. Ada yang membuat akalnya mati gitu. Dia hanyut dalam kelezatan cinta seseorang. Begitu jauh. Imana kakak main permen. Itu orang yang dimabuk cinta. Kita akan pasti lemah di hadapan orang yang kita cintai. Makanya jangan terlalu banyak mencintai, karena makin lemah kalian.
Ya pek. Ni sakit tau ni kena sogol udak aku cinta ni kamu ada ngengok malik. Ingatlah Maria, elo. Ingatlah Cindy, elo. Dah benar ini. Sehingga kalau ada sebagian